Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam bagi seluruh sivitas akademika Universitas Berasia dan juga wabil khusus kepada Bapak dosen, Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom, selaku pengampu mata kuliah Cyber Security Management pada program studi S1 PJJ Management Universitas Siber Asia, khususnya di kelas MJ 805. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Reza Jati Prihantoro dari nomor induk mahasiswa 250201020916 yang pada kali ini akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan makalah serta analisis komprehensif terkait dengan tema-tema yang sudah ditentukan pada ujian tengah semester kali ini, dan juga ini sebagai bentuk untuk pemenuhan ujian tengah semester pada semester genap kali ini. Sebelumnya izin share screen terlebih dahulu. Baik. Nah, eh, seperti yang tadi sudah kami sampaikan terkait dengan apa yang ingin kami sampaikan pada kali ini, yaitu mengenai Cyber Security Management sesuai dengan judulnya, yaitu makalah dan analisis komprehensif terkait dengan mulai dari pengantar sampai dengan studi kasus AI. Nah, eh, topik kali ini dipilih karena selain sesuai dengan keamanan siber saat ini yang memang sangat diperlukan sebagai pemenuhan juga untuk ujian tengah semester di semester genap ini di Universitas Siber Asia. Nah, hampir seluruh aktivitas bisnis saat ini sudah bergantung pada sistem digital. Maka, jika terdapat gangguan keamanan cyber atau siber dapat berdampak langsung pada operasional, keuangan, reputasi, bahkan sampai dengan kepercayaan masyarakat. Nah, lanjut ke agenda pembahasan pada kali ini. Pada presentasi hari ini, saya akan mencoba untuk membahas 8 topik sesuai yang sudah ditentukan. Ada 8 topik utama yang saling berkaitan, urutannya sesuai dengan susunan yang telah disesuaikan atau ditentukan, yaitu mulai dari konsep dasar, perkembangan ancaman global, elemen keamanan, manajemen risiko, tata kelola, klasifikasi informasi, jenis serangan siber, sampai dengan teknologi keamanan modern dan penerapan AI atau Artificial Intelligence. Nah, dengan urutan ini diharapkan nantinya kita dapat melihat bahwa keamanan siber bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga kombinasi antara manusia, proses, kebijakan, dan juga teknologi tentunya. Nah, lanjut. Pada kali ini, cybersecurity merupakan upaya pelindungan sistem, jaringan, aplikasi, dan juga data dari berbagai macam ancaman digital. Nah, menurut saya, alasan utama cybersecurity menjadi sangat penting adalah karena saat ini data telah berubah menjadi aset strategis, baik bagi perusahaan, perorangan, atau siapapun. Nah, kalau dulu aset perusahaan identik dengan gedung, mesin, serta alat-alat produksi, maka saat ini data pelanggan, data transaksi, informasi bisnis, itu jauh nilainya menjadi lebih besar. Karena itu, serangan siber tidak hanya lagi menjadi perusahaan sistem, tetapi juga cara untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Nah, menariknya, sekitar 95% insiden keamanan masih dipengaruhi oleh human error. Artinya, teknologi secanggih apapun, kalau tidak efektif, maka tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kunci dari efektif itu adalah salah satunya pengguna layanannya atau pengguna si pemilik aplikasi tersebut harus memiliki kesadaran keamanan yang baik. Nah, inilah alasan mengapa cyber security harus dipandang sebagai budaya organisasi, bukan hanya fungsi IT saja.
Nah, itu dia ya. Lanjut, kita ke berikutnya yaitu tren global ancaman cyber. Nah, jika kita melihat tren global, pola ancaman cyber saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pelaku serangan kini bekerja layaknya perusahaan profesional yang memiliki struktur organisasi, target, bahkan sampai ke model bisnisnya. Contoh mungkin yang paling terkenal di Indonesia yaitu ransomware as a service, di mana pembuat ransomware dapat menyewakan alat serangannya kepada pihak lain yang memungkinkan untuk share keuntungannya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan cyber telah berkembang menjadi industri yang sangat terorganisir. Nah, selain itu, perkembangan AI juga menciptakan tantangan baru nih. Saat ini pelaku dapat membuat email phishing yang sangat meyakinkan, bahkan karakternya itu sulit untuk dikenali sebagai email phishing. Nah, maka dari itu, salah satu yang paling berbahaya juga yaitu deepfake yang dapat meniru suara, bahkan wajah seseorang serta mimik mukanya. Nah, menurut saya ini adalah tantangan terbesar ke depan bukan hanya untuk mencegah serangan, tetapi juga membedakan mana informasi yang benar dan mana yang telah dimanipulasi. Makanya ada istilah saring sebelum sharing. Itulah pentingnya penggunaan kalimat tersebut atau slogan tersebut di era digital yang seperti ini. Contoh, mungkin di beberapa negara sudah ada yang menggunakan deepfake ini untuk penipuan dia berlaku selaku CEO yang menipu ke perusahaan lain atau ke orang lain, ditagihkan, minta sejumlah uang, kurang lebih seperti itu, karena suaranya sangat meyakinkan dan juga mukanya sangat meyakinkan. Contoh lainnya mungkin di, tempat saya bekerja, itu sering sekali ditemukan, kasus-kasus penipuan mengatasnamakan instansi kami, bahkan instansi yang lain pun juga sering diatasnamakan. Maka dari itu, salah satu penanganannya ketika memang ada petugas yang diajak untuk selfie atau dimintakan foto bersama itu, saat ini sudah dilarang karena dikhawatirkan foto tersebut digunakan bukan hanya oleh, pihak yang konsultasi atau yang datang untuk, menanyakan terkait kasus atau misalkan ada pengaduan, tapi juga oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tentunya. Ketika foto sudah di-capture, pasti tersebar ke internet, sudah pasti, kemungkinan untuk digunakan secara tidak bertanggung jawabnya itu makin besar, gitu ya. Nah, itu terkait dengan, ancaman siber secara global. Kemudian lanjut ke elemen dan aspek cyber security. Nah, fondasi keamanan informasi dikenal dengan CIA Triad. Apa sih CIA Triad tadi? Kurang lebih seperti ini. Confidentiality menjaga kerahasiaan data, integrity menjaga keakuratan data, availability memastikan data tersedia ketika dibutuhkan. Nah, ketiga aspek ini harus berjalan seimbang. Sebagai contoh seperti ini ya. Jika sebuah sistem amat sangat amat aman, tetapi sulit untuk diakses oleh pengguna, maka availability-nya menjadi rendah. Sebaliknya, kalau sistem terlalu mudah diakses, confidentiality-nya menjadi terganggu. Nah, maka dari itu, tantangan utama dari cybersecurity adalah menciptakan keseimbangan antara keamanan dan kemudahan penggunaan. Selain itu, keamanan modern tidak hanya berfokus pada jaringan, tapi juga mencakup aplikasi, cloud, endpoint, identitas pengguna, dan kemampuan merespon insiden secara cepat. Mungkin di Indonesia, hal-hal seperti ini sudah sangat-sangat terbiasa ketika kita berurusan atau berhubungan dengan, perbankan di Indonesia. Nah, itu contoh gampang atau mungkin yang paling sering ditemui di Indonesia. Lanjut ke security risk management. Nah, menurut saya, inti dari cyber security adalah manajemen risikonya. Tidak ada organisasi yang mampu menghilangkan seluruh risiko. Yang dapat dilakukan adalah mengelola risiko agar tetap berada pada tingkat yang dapat diterima atau dapat ditolerir. Nah, karena itu, mulai dari proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan juga penanganan risiko, itu menjadi sangat penting. Risk matrix membantu organisasi menentukan prioritas. Misalnya, risiko dengan kemungkinan tinggi dan dampak tinggi harus segera ditangani karena berpotensi
akan mengganggu operasional bisnis atau operasional organisasi. Yang menarik adalah tidak semua risiko harus dihilangkan. Dalam praktik bisnis, terkadang risiko tertentu menjadi lebih ekonomis untuk diterima dibanding biaya pengendaliannya. Nah, disinilah pentingnya keseimbangan antara keamanan dan juga efisiensi bisnis. Oke, itu terkait dengan security risk management. Lanjut dengan policy dan governance atau policy and governance. Nah, kesalahan yang sering terjadi adalah menganggap keamanan cyber hanya tanggung jawab dari divisi atau tim IT. Padahal, keamanan cyber merupakan tanggung jawab seluruh organisasi. Nah, maka dari itu, perlu adanya kebijakan dan tata kelola yang jelas. Framework seperti ISO 27001 itu dan NIST membantu organisasi membangun sistem keamanan yang konsisten dan terstruktur atau terukur. Nah, menurut saya, perbedaan utama organisasi yang matang dan tidak matang dalam keamanan cyber bukan hanya terletak pada teknologinya, tapi pada tata kelola dan kedisiplinan dalam menjalankan kebijakan. Karena saat ini banyak organisasi atau institusi yang memiliki teknologi yang canggih sebetulnya, tapi tetap juga mengalami kebocoran data karena adanya titik lemahnya mungkin di implementasi aturannya. Nah, maka dari itu perlu nih atau penting adanya kebijakan yang tertulis dan juga kepatuhan atas kebijakan tersebut terhadap standar internasional. Nah, sebetulnya secara internasional sudah diatur. Mungkin di Indonesia next-nya atau ke depannya atau dalam waktu dekat juga mungkin akan diatur terkait dengan standarisasinya. Kemudian kita lanjut ke information classification and privacy. Di sini data tidak hanya memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda, tapi menurut kami data itu pasti berbeda-beda terkait dengan tingkat sensitivitasnya. Karena berbeda antara data yang dikelola dan juga setiap perusahaan pasti memiliki data yang dikelola masing-masing, serta setiap data yang masuk tidak semuanya penting atau tidak semuanya tidak penting. Nah, maka dari itu perlu adanya klasifikasi informasi agar perlindungan data atau perlindungan yang diberikan sesuai dengan tingkat risikonya. Misalnya, data publik tidak perlu perlindungan yang sama dengan data pelanggan atau data strategis perusahaan. Kayak misalkan rencana perusahaan ke depannya, itu kan bisa diketahui kalau misalkan jadi publik kan jadi bisa diketahui oleh lawan usahanya ya, agar tetap persaingan itu tetap terjaga tapi juga tetap sehat gitu. Nah, saat ini isu privasi juga menjadi perhatian global. Munculnya GDPR di Eropa dan juga UU PDP di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi telah menjadi kebutuhan hukum dan juga bisnis. Nah, menurut saya, organisasi yang mampu menjaga privasi data akan memperoleh kepercayaan yang sangat tinggi dan jauh lebih tinggi daripada perusahaan yang hanya fokus pada keuntungan bisnis semata. Nah, inilah pentingnya mengklasifikasikan data serta patuh terhadap regulasi yang sifatnya lokal ataupun global terkait dengan privasi pengguna atau privasi konsumen gitu. Nah, lanjut kita ke ragam ancaman serangan siber. Sebetulnya tadinya sudah ada salah satu contoh yaitu yang terkait dengan deepfake tadi. Nah, kalau kita bahas lebih lanjut terkait dengan ancaman terbesar saat ini, mungkin banyak orang bakal menjawab terkait dengan malware atau ransomware. Tapi, menurut saya, ancaman terbesarnya itu justru manusia itu sendiri. Karena sebagian besar serangan yang berhasil bukan karena teknologi yang lemah, tapi karena pengguna tertipu oleh phishing atau social engineering. Serangan modern lebih sering mengeksploitasi psikologi nih dari setiap manusia dibandingkan kelemahan teknis sistem. Contohnya ada email phishing yang terlihat resmi atau bahkan sampai ke domain-domainnya pun terlihat resmi dan juga dibilang mendesak sehingga korban tanpa sadar memberikan informasi penting atau bahkan melakukan klik terhadap email phishing tersebut. Nah, itu udah data kita langsung terkirim tuh. Maka dari itu, edukasi keamanan siber juga harus menjadi bagian dari strategi pertahanan organisasi. Makanya di sini kan ada banyak sekali tuh. Ada ransomware, ada man in the middle, ada phishing, ada SQL injection, ada social engineering, ada APT, ada
zero day exploit, ada insider trade, ada juga di DDoS attack. Nah, ini macam-macam contoh serangan cyber. Mungkin yang paling dekat dengan kita atau sering kita temui pasti itu terkait dengan phishing. Kayak nggak sengaja ngeklik lah ternyata, atau pernah ada email masuk, atau misalkan yang nge-share undangan nikah, padahal nggak ada yang mau nikah, ternyata WA-nya sudah kehack oleh orang lain, atau mungkin yang kasus-kasus yang pernah saya temui adalah salah satu contohnya, ada yang mengirimkan melalui Telegram, bilangnya punya, apakah ini benar fotomu gitu. Nah, habis itu ada linknya, karena dia merasa yang ngirim adalah adiknya sendiri, adik kandungnya sendiri, dia ternyata klik pas dikonfirmasi ke adiknya, ternyata Instagramnya atau Telegramnya udah nggak bisa dia akses. Nah, itulah salah satu contoh paling menakutkan sebetulnya. Lanjut lagi, oh iya, jangan sampai kita terjebak judul ya, apalagi pinjol. Nah, itu juga lumayan lingkaran setan itu. Gitu. Nah, lanjut ke teknologi keamanan data dan AI. Nah, AI atau Artificial Intelligence menjadi salah satu teknologi yang paling berpengaruh dalam dunia cyber security saat ini. Di sisi pertahanan, AI mampu mendeteksi pola serangan lebih cepat dibandingkan manusia karena dapat menganalisa jutaan data dalam waktu yang sangat singkat. Nah, tapi di sisi lain, AI juga dimanfaatkan nih buat nyerang atau bikin serangan yang lebih canggih. Berbagai kasus di negara lain sudah banyak ditemui tadi yang mungkin di negara-negara lain ada yang menggunakan deepfake untuk CEO, ada juga mungkin di Indonesia yang digunakan sebagai menipu, misalkan katanya beli barang, ditahan segala macam. Nah, itu ternyata penipuan segala macam. Nah, itulah contoh-contoh kasus-kasus AI. Nah, ini kenapalah AI disebut sebagai pedang bermata dua. Menurut saya, masa depan cybersecurity sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam memanfaatkan AI secara etis dan juga bertanggung jawab. Maka dari itu, organisasi yang mampu memanfaatkan AI lebih cepat kemungkinan besar dan akan memiliki keunggulan daripada yang tidak memanfaatkan, tapi juga harus siap untuk menghadapi ancaman cyber di masa depan. Nah, inilah tadi pedang bermata dua, karena di satu sisi mungkin ada kelebihannya, tapi di satu sisi juga pasti ada kekurangan atau ancamannya. Terakhir, slide terakhir yaitu di kesimpulan dari seluruh pembahasan yang tadi sudah kami coba sampaikan, dapat disimpulkan bahwa keamanan cyber bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan secara strategis. Nah, ancaman pasti akan berkembang, teknologi juga pasti akan berubah-ubah, serta mengikuti keadaan zaman. Tapi, jangan sampai kita terlewat untuk mengantisipasi berbagai metode serangan yang juga akan semakin kompleks. Maka dari itu, organisasi ataupun institusi harus menerapkan pendekatan yang holistik melalui kombinasi teknologi, kebijakan, manajemen risiko, serta peningkatan kesadaran sumber daya manusianya. Jika saya boleh memberikan satu poin utama dari presentasi ini, maka poin tersebut adalah cybersecurity bukan tentang menciptakan sistem yang tidak bisa diserang, tapi membangun organisasi yang mampu mencegah, mendeteksi, merespon, dan pulih dari serangan secara cepat dan juga efektif. Nah, hal tersebut sejalan dengan kutipan Bruce Schneier yang menyatakan bahwa security is not a product, but a process. Artinya, keamanan bukan merupakan suatu hasilnya atau berkaca pada hasilnya. Tapi keamanan adalah proses berkelanjutan yang harus terus ditingkatkan mengikuti perkembangan ancaman dan juga teknologi. Sekian dari saya, Reza Jati Prihantoro. Kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.